Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya, ayo kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Qudus. Terima kasih anakku sekalian. Sekarang kita harus bisa memiliki rasa nasionalis dengan membaca Pancasila. Ketua kelas berdiri. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, anak-anak sekalian, pagi hari ini kita sudah awali dengan membaca Asmaul Husna dan juga rasa nasionalis kita dengan kita buktikan sampai semua anak-anak semua hafal dengan Pancasila. Kalau nggak hafal ya terkejut kan begitu ya. Oleh karena itu sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita awali dengan berdoa. Ketua kelas lagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Berdoa sudah selesai. Gimana kabar hari ini? Tetap Pak Ihsan absen meskipun ada beberapa yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk ini? Ada. Siapa? Raffi sama Zabira ya. Nggak masuknya sakit atau gimana? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan untuk segera sembuh ya. Jadi seperti itu. Rasanya hari ini bahagia? Iya, kalau senyumnya belas ya. Ya, bahagia kan? Bahagia. Oke. Ya. Pembelajaran kemarin untuk Pak Ihsan adalah tentang hari ini adalah tentang sujud. Ya. Nah, yang sudah disampaikan Pak Ihsan kemarin anakku untuk mempersiapkan materi sujud. Ya. Yang lalu Pak Ihsan menyampaikan materi tentang sholat. Ya. Nah, sholat secara pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah dan sendiri ya, jadi seperti itu ya. Nah, sholat dilaksanakan secara berjamaah dan sendiri mengetahui. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari tentang sujud ya. Sujud ini pertemuan pertama, pertemuan kedua ternyata ya sudah. Nah, ini pertemuan kedua ya. Di dalam sujud ini anak-anakku sekalian, tujuannya ini. Nah, yuk dilihat. Pak Ihsan menyampaikan materi sujud sampai yang pertama, 1 ya, dapat menjelaskan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ya, hati-hati. Berarti kita memiliki tujuan yang pertama, anakku dapat menjelaskan syarat dan ketentuan dalam melaksanakan sujud sahwi dan sujud tilawah. Tujuan yang kedua, peserta didik anak-anakku semua dapat praktek, dapat mempraktekkan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini tujuannya. Assalamualaikum adik-adik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tata cara sujud sahwi.
Untuk itu, mari kita simak bersama. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan bisa. Ini sekilas Pak Ihsan sampaikan tadi tentang video dan ini tentang hikmah. Nah, hikmah PPT sudah ada, materi di buku paket juga sudah ada, kemudian di PPT juga sudah ada. Nah, nanti didiskusikan. Nah, di sini ada sujud tilawah. Sujud tilawah artinya Sujudnya dilakukan dengan membaca atau mendengar ayat saja. oke. Ini ditampilkan videonya? Nggak usah, lanjut. Nah, karena oke. Oke, anak-anak sekalian, video dan materi sudah kalian pelajari dengan lengkap. Sekarang waktunya berdiskusi. Ya, kan sudah membentuk kelompok masing-masing. Ya. Bon. Ya, sit. Oke. Sesuai dengan kesepakatan bersama yang berpresentasi kelompok 1 yang berpresentasi, nanti tanya jawabnya, partisipasinya ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan sebagai guru agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Baik, untuk yang kedua ada sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Baik, untuk yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur diajarkan ketika seseorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang dijelaskan yaitu sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan. Bila rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Sujud syukur dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan, dari diskusi itu barangkali anak-anak ada yang perlu ditanyakan. Mas Dito, silakan. Bagaimana sujud tilawah dilakukan pada saat sholat berjamaah? Oke, dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku mengerjakan LKPD ya. LKPD silakan nanti dikerjakan dalam waktu 15 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Yang lain kerja bantu. Ya.
Oke. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang mewakili. Oke, maju. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan membacakan mengenai jawaban LKPD dari kelompok saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Untuk pengertian sujud tilawah, yaitu sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat dan hukumnya adalah sunat. Nah, yang kedua yaitu pengertian mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang membaca atau mendengar ayat sajadah. Nah, pada ini orang dianjurkan untuk bersujud dengan membacakan bacaan yang seperti pada contoh di PPT tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur ataupun wujud berterima kasih dikarenakan telah diberi anugerah atau nikmat. Anak-anakku sekalian, ya. Setelah LKPD kelompok, nanti ada LKPD individu yang sudah Pak Ihsan berikan. Ya. LKPD individu itu adalah wawancara kepada siapapun, kepada bunda, ayah, teman, ya, tentang mereka apa sudah melakukan sujud. Nah, itu LKPD individunya ya. Nanti minggu depan LKPD ini dikumpulkan kepada Pak Ihsan, ya. Bon, ini LKPD yang individu besok dikumpulkan minggu depan, ya, minggu depan dikumpulkan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini mungkin Pak Ihsan sampaikan seperti itu penjelasannya. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Katakan, ya, apalagi? Ya, terima kasih Pak Laki sudah menyimpulkan bahwa sujud syukur itu adalah bentuk refleksi kita ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Apa? Ya, oke. Seperti saya. Tadi, ya, terima kasih. Kesimpulan kedua menurut Tani adalah ketika kita mendengar surat sajadah dibacakan, berarti kita melakukan sujud tilawah. Suratnya surat sajadah, sujudnya sujud tilawah. Demikian kesimpulan pembelajaran hari ini yang Pak Ihsan sampaikan. Gimana rasanya hari ini, semangat? Gembira gak hari ini? Katanya ini kok sedih. Loh, kenapa gak sedih? Karena hari ini waktunya habis, Pak. Wah, itu ya. Yang penting semangat ya, refleksi hari ini, pembelajaran hari ini kalian bisa memahami makna sujud, yaitu 3 sujud itu, ya. Yang penting kalian bisa menjalankan dengan baik. Oleh karena itu pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Ya. Tadi ketua kelas sudah memimpin doa, apalagi? Nah, memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian karena pembelajaran ini di siang hari, ya, dan langsung pulang, tidak boleh mampir mana-mana ya, langsung pulang. Kita maksudnya penduduk, gitu. Nah, jaga kesehatan supaya anakku tetap sehat ya, ketemu kembali pada hari kemarin. Jangan sedih ya, nanti ketemu lagi. Oke, terima kasih. Pak Ihsan sampaikan dan Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.